Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Jamaah kajian rahimakumullah. Marilah pada kesempatan malam hari ini kita tidak lupa dan senantiasa berusaha untuk mensyukuri segala nikmat yang telah dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, karena begitu banyak nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Dan dengan segala nikmat yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita semuanya bisa menjalani aktivitas kehidupan kita dalam bentuk apapun amalan yang kita laksanakan, dalam wujud apapun perbuatan yang kita kerjakan, itu semuanya adalah atas nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Maka yang namanya syukur itu tidak hanya sebatas keharusan, tetapi memang sudah menjadi kebutuhan yang melekat pada diri kita, sehingga kita seringkali diingatkan untuk senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada teladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah teladan bagi kita, terutama ketika kita semuanya berusaha untuk menjadi pribadi yang pandai bersyukur. Jadi contoh terbaik bagi kita terkait dengan sikap syukur itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau itu sudah memberikan bukti bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala semuanya disyukuri, semuanya dinikmati, sehingga beliau diangkat derajatnya yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Tidak hanya di hadapan manusia tetapi di hadapan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Itulah kehebatan syukur, sehingga kita semuanya menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai teladan bagi kita adalah langkah yang tepat dan sangat benar untuk kita lakukan. Jamaah rahimakumullah, pada malam hari ini sebagaimana yang telah disampaikan oleh panitia ataupun takmir masjid, tema kita pada malam hari ini adalah terkait dengan bersyukur atas karunia atau nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nanging sakderengipun nanti saya menyampaikan materi, ada 3 pertanyaan yang nanti harus kita jawab. Kalau tidak bisa menjawab dengan lisan secara keras, minimal dalam hati kita sudah dijawab. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah di antara kita ada yang belum pernah menerima nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Karena ini penting nanti untuk melanjutkan kajian kita. Ada atau tidak di antara kita yang belum pernah mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala? Tidak. Berarti nanti bisa dilanjutkan. Ada yang merasa tidak pernah atau belum pernah dapat nikmat, nah ini makanya tidak bisa masuk ini. Pertanyaan yang kedua, nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita itu banyak atau sedikit? Banyak.
Nah, ini nanti untuk membahas kita, ini pertanyaan yang kedua. Jadi kita semuanya sudah mengakui bahwa kita sudah menerima nikmat dari Allah. Yang kedua, nikmatnya sudah banyak. Sama guys semuanya guys. Pertanyaan yang ketiga terkait dengan nikmat ini juga, apakah kita semuanya sudah menggunakan semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala? Nah, belum. Nah, belum sempurna. Berarti materi ini ya memang dibutuhkan. Nah, kenapa? Sudah mengakui kalau diberi nikmat, sudah mengakui kalau nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita itu sudah banyak, tapi belum bisa menggunakan segala kenikmatan yang diberikan Allah kepada kita dengan sempurna. Nah, oleh karena itu kita mulai kajian kita malam hari ini dengan kita melihat apa yang disebut dengan syukur itu. Jadi kita harus tahu dulu syukur itu apa. Syukur dalam artian ini bahasa Arab ya, bukan bahasa Jawa. Bahasa Jawa diplesetke jadi syukur. Syukur itu bahasanya apa nggih? Ngoploki wong susah nyukurke. Tapi ini syukur ya. Jadi yang dimaksud dengan syukur kalau secara pengertian adalah memuji si pemberi nikmat atas kebaikan yang telah dilakukannya. Jadi kita memuji si pemberi nikmat atas kebaikan yang telah dilakukannya. Nah, syukur kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala itu berkisar atau ada di tiga hal, yang mana tiga hal ini harus benar-benar bisa berkumpul atau ada dalam diri kita, baru bisa disebut kita bersyukur. Kalau belum tiga-tiganya, berarti belum bersyukur. Apa saja itu? Tiga hal ini adalah syukur di hati, syukur di lisan, dan syukur pada amal perbuatan atau anggota badan kita. Bahasa lain mengatakan, yang disebut dengan syukur ini bisa disebut sebagai syukur jika kita mengakui nikmat Allah dari hati kita, kemudian membicarakan atau mengungkapkan dengan lisan kita, kemudian kita menjadikan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sarana untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahasa yang paling ringkas, seseorang itu bisa disebut bersyukur kalau dirinya itu dengan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya bisa menjadikan lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ringkasnya semacam itu. Jadi orang yang bersyukur itu dia bisa menggunakan, memanfaatkan kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya untuk lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita bisa kemudian menilai diri kita masing-masing. Tadi kan sudah tahu nikmatnya sudah diberikan, nikmatnya sudah banyak. Nah, nikmat yang banyak itu sudah lebih banyak yang menjadikan diri kita dekat dengan Allah atau belum, atau bahkan sebaliknya malah menjadikan kita jauh kepada Allah Subhanahu wa taala.
Nah, maka kita bisa melihat satu persatu amal-amalan yang sudah atau kenikmatan-kenikmatan yang sudah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Mata kita, contoh ya, kedua mata kita. Ini kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah dengan mata ini kita menjadi semakin dekat dengan Allah? Kita sendiri yang bisa menjawab. Mata kita itu lebih banyak digunakan untuk mengenal Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah, atau malah sebaliknya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lisan kita, mulut kita, ini pemberian kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Apakah lisan kita, mulut kita ini sudah menjadikan diri kita lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala atau tidak? Kita sendiri yang bisa menilai apa yang sudah kita perbuat. Maka kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala, kesyukuran yang kita lakukan itu adalah dalam rangka pembuktian diri kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka tadi ada 3 hal tadi yang sudah kami sampaikan yang disebut dengan 3 dimensi syukur tadi. Hati, lisan, dan amal perbuatan atau anggota badan kita. Maka di sini 3 dimensi itu jika kita berusaha semaksimal mungkin untuk mengoptimalkan potensi-potensi yang bisa menjadikan diri kita ini menjadi orang yang bersyukur, tentunya hal ini harus kita upayakan. Nah, ini sebagai contoh, bila ada seorang muslim itu dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala harta. Saya yakin kita semuanya sudah dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala itu harta. Maka kesyukuran hati kita itu adalah meyakini bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau nikmat-nikmat yang diberikan itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita berkata itu. Hati kita meyakini itu. Jadi hati kita itu meyakini harta ini adalah dari Allah, dititipkan kepada kita. Hati kita mengakui itu. Kalau ada yang diberikan kenikmatan berupa kedudukan atau jabatan, itu harus mengakui bahwa jabatan itu dari Allah Subhanahu wa taala, bukan dari manusia. Jadi itu adalah kesyukuran hati kita itu benar-benar meyakini bahwa semua yang diberikan atau yang kita terima itu adalah dari sang pemilik segala-galanya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dapat nikmat, apakah sudah sering seperti itu atau belum? Hati kita yakin, kadang kan kita muncul ketika dapat harta. Itu yang muncul dalam diri kita, alhamdulillah aku lagi usaha tenanan untuk hasil semene. Aku lagi usaha, walaupun di depannya tadi ada kata-kata alhamdulillah. Karena gini, syukur dan alhamdulillah itu beda. Ya, syukur dan alhamdulillah itu 2 hal yang berbeda. Kalau syukur tadi adalah kita ini respon terhadap nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau alhamdulillah itu adalah hanya sebatas kita ini mengakui sifat terpuji yang melekat pada Allah. Tapi kalau syukur itu sampai kepada respon. Jadi kalau alhamdulillah itu pujian ya alhamdulillah itu mengakui bahwa Allah pemberi nikmat. Tapi kalau syukur itu sudah ada responnya, ada tindakan yang kita lakukan.
Maka kembali lagi bahwa orang yang bersyukur itu hatinya meyakini dengan seyakin-yakinnya bahwa apapun yang dia terima, kenikmatan apapun yang dia dapatkan adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Ini luar biasa. Kenapa? Karena kita sering terjebak dengan ego kita sebagai manusia. Kadang kalau anak sekolah itu ketika dia dapat nilai bagus itu lebih diunggulkan karena nikmat dari Allah, atau karena Allah yang menjadikan dia bisa, atau karena dia belajar. Sebagian besar karena mengatakan saya dapat nilai bagus alhamdulillah karena saya sudah belajar dengan sungguh-sungguh. Kalau kita yang sudah beranjak dewasa, sudah tidak sekolah, itu tadi dapat harta, itu mengatakan alhamdulillah aku usaha wingi tenanan itu hasil. Jadi bukan karena hati kita tidak ada keyakinan itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka orang yang bersyukur, dimensi yang pertama, hatinya benar-benar meyakini bahwa nikmat yang dia dapatkan adalah dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usahanya dia, tapi mutlak karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang benar-benar harus tertancap dalam hati kita. Ya, jadi apapun yang kita peroleh, apapun yang kita dapatkan itu harus benar-benar diyakini bahwa itu dari Allah Subhanahu wa taala. Sedikit, banyak, kecil, besar itu adalah atas karunia mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha. Titik itu ya. Jadi kita ini kan kadang usaha kita itu dianggap berlebihan. Wong kita itu hanya diminta berusaha. Yang menentukan siapa? Ya Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun usaha kita, kalau Allah belum mengizinkan, ya kita belum dapat. Tapi saking sayangnya Allah Subhanahu wa taala, ya Allah juga lihat usaha kita. Tapi bukan karena usaha kita yang menyebabkan kita itu bisa mendapatkan kenikmatan, tapi karena izin dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita lihat contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu selalu seperti itu. Segala yang diterima oleh beliau selalu mengungkapkan bahwa itu adalah karunia nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, bukan karena usaha beliau. Dalam beberapa peristiwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu sudah buntu, sudah tidak bisa apa-apa sebagai manusia dan sebagai seorang Rasul. Tapi dalam hati beliau selalu yakin bahwa Allah pasti akan memberikan kenikmatan ketika saya berusaha sebaik-baiknya. Akhirnya ditolong dengan berbagai macam peristiwa yang dialami Rasulullah SAW. Karena apa? Hatinya yakin. Nah, ini kita juga sama. Syukur itu hati kita yakin bahwa nikmat itu datangnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, ketika kita sudah meyakini bahwa apa yang kita dapatkan, contohnya tadi adalah sebagai harta itu, ini adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka yang berikutnya kita berusaha ketika sudah mendapatkan itu, meyakini itu, ucapkanlah tadi ucapan syukur di lisan kita sebagai bukti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Atau kata-kata lain yang sejenisnya, asyukurulillah dan seterusnya. Tapi kata-kata itu, lisan kita itu harus benar-benar lisan yang terucap bersumber dari hati, bukan hanya lisan lamis ting lambe. Saya seringkali kalau berkaitan dengan lisan ini tak contohkan adalah orang menikah, ijab kabul. Karena mengikuti tren zaman sekarang itu, apalagi dengan sekarang modelnya banyak orang sudah ngaji dan sebagainya hanya ikut-ikutan ben ketok wah le nikah,
ijabnya menggunakan bahasa Arab yang dia sendiri ternyata hanya hafal tapi tidak paham. Ini bahaya. Qabil tuh nikah itu dihafalkan semalam, besok pagi bisa. Mas yang bisa itu ngapal gitu. Qabil tuh nikah itu dihafalkan semalam bisa. Tapi memahami makna dari kalimat yang diucapkan ketika ijab dan qabul itu belum tentu dalam 1 bulan bisa. Maka kalau saya ditanya di kampung itu, lo ijab betul bahasa Arab maupun bahasa Indonesia, sing kok pahami yang kamu pahami, sing sampean pahami sing endi. Nek bahasa Arab sampean paham rapopo. Nek sampean ra paham bahasa Arab yo rasah go bahasa Arab. Kenapa? Karena dalam penjelasan syarat ijab dan qabul itu menggunakan bahasa yang dipahami. Mohon maaf, ini saya pernah diingatkan oleh penghulu karena ada saksi pernikahan tingapunten sampun sepuh dan rodo Sudorungu ngertos nggih. Nah, pendengarannya sudah tidak sempurna. Nah, inilah yang payah. Padahal persaksian dari saksi nikah itu, inilah yang kemudian akan menghalalkan yang tadinya itu haram. Nek ora krungu tekoni pripun Mbah sah nggih sah. Tidak dengar tadi pakai bahasa Arab, jebule bahasa Arab itu salah dalam pengucapan, bahaya itu seumur hidup, bahaya. Makanya ketika kita ada yang mau menikah itu, kalau mau pakai bahasa Arab usahakan paham dulu. Kalau tidak, bahasa Indonesia saja, misalnya bahasa Indonesia ya, tidak harus makanya bahasa Indonesia kan kayaknya kurang afdol, kurang sangar. Masuk kalau untuk bapak ini bapak orang tua itu bapak isan ke ngaji, masuk pulau dengan ijab bahasa Indonesia daripada bahasa Arab yang malah buatan cedol, malah bahaya itu. Maka sekali lagi kembali lagi ke materi tadi, lisan kita yang mengucapkan alhamdulillah ataupun makna yang sejenisnya itu, ataupun kalimat-kalimat yang sejenis itu benar-benar ucapan yang muncul karena pemahaman. Ucapan atau lisan yang muncul karena kita ini paham dengan kalimat yang kita ucapkan. Kita mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin tadi, ya memang kita paham apa makna dari kalimat itu. Kita sekarang habis sholat wirid ya, ataupun zikir pada sholat mengucapkan kalimat itu tahmid alhamdulillah. Kadang kita sendiri wis ora ngerti, kadang hitungane keliru alhamdulillah. Saya muka tekan mlaku siji kok mlaku loro wis to. Lah teko bablas kene alhamdulillah rada kesusu ya wis dianggap wis entuk 30 nek masih dalam waktunya ya dianggap untuk 15. Kenapa? Karena kalau kita kadang lisan kita itu berucap tapi kita tidak paham. Makanya berat bagi kita ketika lisan kita itu mengucapkan sesuatu yang mana itu persaksian perjanjian kepada Allah Subhanahu wa taala. Berat, tidak mudah. Pejabat-pejabat kita itu juga susah ya kalau dipikir. Kayak Quran, demi Allah saya bersumpah. Niku nek bahasane saya koyo ketika demi Allah saya bersumpah itu gunung diangkatke dibleke teng pundake. Cuma nyep. Karena berat. Demi Allah saya bersumpah. Wah niku kalau yang sudah seperti itu kok bisa tidur nyenyak, berarti orangnya luar biasa. Kalau orangnya yang tidak luar biasa, mesti tidur tidak nyenyak.
Pak Kistolani itu kepala sekolah kan disumpah itu juga sama, malam mesti tidur, mesti di WA nih dinas itu ada info 24 jam non-stop. Kadang di tengah malam tidak tahu waktu, untuk besok pagi di-share jam 10 malam. Sare, ngerti-ngerti kedandapan esok-esok. Wah, berat sekali yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, apalagi dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Maka ucapan alhamdulillah rabbil alamin itu benar-benar kita pahami bahwa kita ini mengucapkan itu adalah bentuk pujian kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengakui bahwa semua nikmat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu harus benar-benar lisan kita berucap, tapi hati kita juga mengakui atau memahami, pikiran kita memahami apa yang kita ucapkan. Maka dimensi yang kedua tadi adalah lisan kita. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah hati kita mantap meyakini semua nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian lisan kita sudah mengucapkan dengan pemahaman, maka yang ketiga, syukur kita dibuktikan dengan amal perbuatan nyata. Kalau tadi awal saya contohkan harta kita yakin itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita belanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf ketika disebutkan dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu, jangan terus kita dalam pikiran kita mlebu kotak infak, dibayar ke zakat, ke sedekah, tidak. Hanya kotak masjid kemudian ke panti asuhan, tidak. Dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala itu jalannya banyak. Bapak-bapak ini punya kewajiban infak wajib. Infak wajib kepada siapa? Istri dan anak. Itu juga dibelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Saya jajak ke anak saya cilok itu juga membelanjakan harta di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kadang itu tidak dianggap membelanjakan di jalan Allah, malah mencilok kok, dipangan weteng entek. Tapi proses anak jadi seneng, penjualnya juga seneng, kemudian masuk jadi bahan pertumbuhan anak, jadi daging, darah dan sebagainya, itu juga harus kita lihat. Jadi kita belanjakan di jalan Allah itu jalannya banyak. Ya cuma memang ada infak yang di masjid, infak di panti asuhan, kemudian di jalan-jalan Allah yang kelihatan seperti pembangunan masjid, tempat ibadah atau sekolah dan sebagainya, itu juga luar biasa hebatnya. Tapi kita jangan menutup diri bahwa jalan infak kita itu atau jalan untuk membelanjakan harta kita di jalan Allah itu jalannya sangat banyak. Pak Rektor bahwa setiap 2 minggu atau 1 bulan sekali berkunjung ke Pondok Mertua Indah. Nah, di sana membawakan apa yang dibutuhkan di sana. Itu juga termasuk membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ora usah dipaitu, karena kalau marang tuwa ben ora dipecat dadi mantu. Bukan itu. Tapi membantu orang tua, mertua itu juga sebagai salah satu jalan membelanjakan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak hanya untuk umat, tapi juga keluarga itu. Kadang kita kan menafikan itu, atau bahasanya kita sering mengiwaki itu, bahwa yang namanya membelanjakan di jalan Allah itu sing di pikiran kita untuk umat dan untuk kemaslahatan agama. Jangan lupa keluarga kita juga punya hak untuk maka membelanjakan harta kita di jalan Allah sebagai salah satu bentuk syukur kita, ya kita berikan kepada memang yang sudah diplot oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sekali lagi, ketika kita bersyukur, setelah hati kita meyakini, kemudian lisan kita mengucapkan dengan pemahaman, maka perbuatan kita, amal perbuatan kita menggunakan segala kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk fisabilillah di jalan
Allah Subhanahu wa taala, untuk berjuang di jalan Allah, dibelanjakan di jalan Allah, digunakan untuk di jalan Allah dengan berbagai macam versi cara yang sudah diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan sarana bagi kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada sebuah kalimat atau dalam bahasa kita ada nasihat yang mengatakan, tidaklah bersyukur orang yang tidak mencintai Allah dan tidak mengakui bahwa nikmat yang didapatnya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersyukur juga orang yang tidak memuji Allah Subhanahu wa taala dengan lisannya, dan juga tidak bersyukur orang yang mengucapkan kata-kata yang tidak ada gunanya. Tidak bersyukur juga orang yang diberi ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala tapi tidak diamalkan dan tidak diajarkannya. Tidak bersyukur juga orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekayaan tetapi tidak dimanfaatkan untuk kebaikan. Jadi ini komplit dari dasar sampai dalam aplikasi, bahwa tidak dianggap bersyukur orang yang tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersyukur juga orang yang tidak mengakui bahwa nikmat yang didapatnya adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak bersyukur juga orang yang tidak memuji Allah, dan kemudian tidak bersyukur juga orang-orang yang menggunakan lisannya untuk mengucapkan kata-kata yang kotor atau kata-kata yang tidak baik. Karena kita diperintahkan untuk lisan kita itu berzikir, lisan kita itu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita kan kadang latah, ikut-ikutan zaman, ya. Ada alhamdulillah diganti edia, syangar. Ada kata-kata kita zikir mengingat Allah, innalillah, kita menggunakan kata-kata yang lain, ya. Dulu sempat tenar kita punya zikir astaghfirullahaladzim disingkat astajim, ya. Saya tanya dulu zaman saya ngajar di SMP, astajim gitu Mbak, ini pula singkatan astagfirullahaladzim, no singkatan astagfirullahaladzim nanti astajim. Ada yang kemudian ikut-ikutan menyebutkan astaga. Ini kata-kata yang tidak berguna lah. Nah, dari sama-sama mengeluarkan kalimat, mengeluarkan kata-kata, tenaganya dikeluarkan, ya zikir lah ya yang dikeluarkan, astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, dan seterusnya, banyak. Nah, kemudian tadi juga tidak bersyukur orang yang diberi ilmu tapi tidak mau mengamalkan dan tidak mau mengajarkan. Jalan kagungan ilmu diamalkan, diajarkan. Ngajarkannya tidak harus seperti ini. Mengajarkan kepada orang lain itu bisa dengan perbuatan. Mungkin saya bisa mengajarkan kepada panjenengan lewat lisan, tapi saya mungkin belum bisa mengajarkan dengan perbuatan. Ya, ngobrol atau menyampaikan di depan ini sudah mengatakan sing sregep ning masjid, sholat dan seterusnya. Tapi kalau di kampung saya itu saya yang menyatakan semacam itu kalah dengan yang namanya Pak Mat Sahid. Ya. Itu ora tahu ngomong ning pendak adzan sudah berangkat ke masjid. Itu padha ngajak. Itu juga dia berdakwah, mengajarkan ilmu yang dia ketahui. Yang penting mangkat di masjid di perumahan. Dulu di tempat saya mungkin pernah saya sampaikan, ada yang kalau tadarus itu tidak pernah baca Al-Quran. Tadarus di Ramadan itu tahu dibuka Al-Quran, karena mohon maaf oleh Allah dianugerahi kenikmatan tidak bisa melihat, sehingga tidak bisa membaca. Tapi selalu ikut tadarus Al-Quran ketika bulan Ramadan ini tahu prai kecuali sakit. Apa yang dibaca? Yang membaca
hafalan atau mengucapkan bacaan-bacaan hafalannya di juz 30. Sing apa nggih juz 30 kok niku saka An-Naba sampai Anas. Nggih niku terus sesasi nggih maca niku terus. Tapi itu kan sudah dakwah dia. Dakwah apa? Dengan apa? Perbuatannya tadarus rutin, sing penting maca ayat Al-Qur'an sing biji Gusti Allah. Mboten tahu piye meri kok, tidak pernah meri, tidak pernah minder kalau tidak bisa baca. Luar biasa loh. Tidak mungkin atau saya pun belum tentu bisa sebisa orang itu ketika mengajarkan yang namanya tadarus dan juga istiqomah dalam membaca Al-Qur'an. Luar biasa loh. Jadi kita jangan pernah mengecilkan apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitar kita. Nah, jamaah rahimahullah. Kemudian yang selanjutnya yang perlu kami sampaikan terkait dengan syukur ini adalah apa yang disebut dengan keutamaan syukur. Apa yang akan kita dapatkan ketika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada beberapa ayat Al-Qur'an yang nanti bisa kita pelajari bersama-sama terkait dengan syukur ini. Ada di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 152. Ini adalah perintah kepada kita umat Islam untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fadhkuruni adzkurkum washkuruni wala takfurun. Ini perintahnya. Karena itu ingatlah kamu kepadaku, niscaya aku ingat pula kepadamu. Dan bersyukur kepadaku dan janganlah kamu mengingkari nikmatku. Ini perintah. Syukur di sini lawannya adalah ingkar atau kufur. Jadi kita diperintahkannya bersyukur, jangan mengingkari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya dalam Quran surat Luqman ayat yang ke-12, di sini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala salah satu keutamaan dari kita bersyukur adalah a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa may yashkuru fa innama yashkuru li nafsi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha terpuji. Jadi salah satu keutamaan bersyukur adalah ketika kita bersyukur itu adalah untuk diri kita sendiri. Manfaatnya itu untuk diri kita. Karena kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita bersyukur, kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin kita ingkar dengan nikmat Allah, semakin kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita dekat dengan Allah, pertolongan Allah juga dekat. Tapi kalau kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala, berarti pertolongan Allah juga akan jauh. Maka orang yang pintar atau pandai bersyukur, dia akan senantiasa mudah diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus menjadi orang yang pandai-pandai bersyukur. Kan syukur itu kembalinya kepada diri kita sendiri. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika kita tidak bersyukur, Allah tidak berkurang kekuasaannya. Allah tidak rugi ketika kita itu tidak bersyukur. Yang rugi adalah kita. Coba dunia ini kan kalau dihitung secara matematis, orang yang bersyukur kepada Allah dengan yang tidak itu kan lebih banyak yang tidak bersyukur. Tapi apakah Allah berkurang kekuasaannya? Tidak. Kalau hanya kurang satu orang yang tidak bersyukur bernama mustakfirin, itu Gusti Allah tidak tidak orang paten, bahasanya Pak Harto itu orang paten. Tapi ketika saya secara pribadi tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, saya yang ruginya dunia akhirat. Nah, harus tertancap dalam diri kita semacam itu. Rugi kita itu kalau tidak bersyukur. Tapi Allah tidak akan rugi ketika ada satu, dua, atau bahkan jutaan hambanya yang tidak bersyukur. Kenapa? Karena hambanya itulah yang akan merugi sendiri. Kemudian di Quran surat Ibrahim di ayat yang ke-7 Allah Subhanahu wa taala juga menyampaikan kepada kita, a'udzubillahi minasyaitonirrajim
wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan atau menyampaikan kepada kita, memberikan wejangan, memberikan amanat kepada kita, sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat kepadamu. Jadi kalau kita bersyukur, itu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan ditambah nikmatnya. Tapi kalau kita kufur, maka kita di sini disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala tadi, maka sungguhnya azab Allah itu sangat pedih. Akan ditambah nikmatnya. Dulu pernah tenar Ustadz namanya Yusuf Mansur. Itu kan membawa konsep syukur rasanya lewat jalur sedekah. Walaupun sekarang kemudian dipermasalahkan oleh banyak orang ya. Tapi konsep syukurnya pada waktu itu sebenarnya sudah benar, cuma karena mungkin tergoda dengan duniawi, wallahu alam, saya tidak tahu aslinya, kemudian jadi masalah yang sekarang jadi ramai. Tapi konsep syukurnya ada di situ. Jadi ketika diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, kan yang disampaikan oleh beliau itu kan sangat sederhana. Diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, berikan kepada orang lain sebagian. Diberi oleh Allah, berikan. Maka rezekinya akan tambah. Ya benar itu. Tapi kadang yang ikut itu, yang kemudian mengikuti beliau, mohon maaf, kadang tadi 3 dimensi syukur itu yang 1, 2 tidak jalan, hanya menjalankan yang ketiga tok. Nah, ya berarti kan dia tidak syukur. Maka kalau kemudian dia lung nanti mengikuti gurunya, ustadznya, ternyata orang balik. Ya karena yang 1 dan 2 tadi tidak masuk dia. Dia tidak mengakui kalau nikmatnya itu dari Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak yakin kalau itu dari Allah. Lisannya juga tidak memahami ucapan alhamdulillah, sehingga kadang ya itu tadi merasa wah saya ditipu, katanya kalau saya memberi pasti akan kembali. Nah, tujuannya kan sudah beda. Memberi hanya untuk kembali. Yang diajarkan adalah memberi untuk lillah, bukan untuk kembali. Nah, ini ada konsep yang kurang pas, sehingga akhirnya disimpulkan ini adalah penipuan berkedok sedekah dan agama. Nah, saya alam kalau pribadinya saya tidak tahu, karena belum pernah ketemu langsung dengan Ustadz Yusuf Mansur, tahu omongan hanya lihatnya di video yang dipotong-potong. Jadi itu tadi. Jadi syukur itu ya 3 hal tadi tidak bisa terputus, tidak bisa dihilangkan salah satu. Saya sudah berbagi kemana-mana loh, Allah mau balik-balikin ampunku. Jarene kita memberi nanti dalam hitungan waktu yang tidak lama akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jelas Allah akan, sudah yang Allah yang janji tadi ya. Tadi disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum, itu Allah yang menyampaikan itu pasti. Jika kita bersyukur kepada Allah, Allah pasti akan menambah nikmatnya kepada kita. Tapi syukurnya 3 dimensi tadi harus dilaksanakan, tidak hanya 1 atau 2. Kalau itu hanya dilaksanakan 1, 3 dimensi syukur tadi, berarti dia belum bersyukur. Maka sekali lagi, syukur itu adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ketika mendengar kata-kata syukur, berarti kita itu membuktikan proses ataupun posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita mendengar kata syukur, kemudian memposisikan diri kita sebagai hamba, sebagai orang yang lemah, dan hanya Allah yang mampu menolong kita, insya Allah kesyukuran yang kita lakukan itu akan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala, akan ditambah kenikmatan-kenikmatan yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Tapi kalau kita tidak pernah bersyukur,
yaitu tadi inna adabi lasyadid, sesungguhnya adab Allah itu sangatlah pedih. Banyak contoh orang-orang yang tidak mau bersyukur, tidak mau mengakui nikmat Allah Subhanahu wa taala sudah diadab dengan adab yang luar biasa pedihnya. Umat-umat terdahulu kalau dalam Al-Qur'an panjenengan baca berkisar di antara juz berapa ya? Sekitar juz 7 sampai nanti juz 17 18 itu banyak kisah-kisah Nabi, kisah-kisah umat terdahulu itu luar biasa ya, pembelajaran bagi kita. Saya bisa mengulik lebih dalam tentang kisah-kisah itu dan semuanya itu sama, kisah-kisahnya itu sama. Pernah dibaca nih? Saya yakin sudah pernah baca itu antara juz 7 sampai juz 17 18 sudah pernah baca semuanya. Tapi kalau terjemahnya Allahu alam. Saya bisa membaca utuh terjemahan itu karena mendampingi ibu-ibu Sabrang Rowo ngaji. Setiap 2 minggu sekali 10 ayat arti terjemah, kemudian dilanjutkan penjelasan syarahnya, terjemah tafsiran singkatnya. Ternyata luar biasa, belum khatam. Yang mendampingi sudah cukup lama ya, dari Pak Mardianto ini sebelum Pak Bakir meninggal itu kan sudah cukup lama, sudah ada, saya masih akhir-akhir kuliah nih, 2010 sampai sekarang 15 tahun, karena 2 minggu sekali 10 ayat, nunggu pun suwe nih udah ngaji ya. Sekarang baru sampai ya kemarin tidak bisa ngisi yang terakhir kemarin, baru juz 8, belum sampai 18, sekitar juz 17. Nah itu kan full banget ya, berarti hitungannya setahun itu paling dapat 1 juz kurang lebih. Jadi lama. Kalau urusan baca khatam insya Allah kalau kita baik jamaah rahimakumullah. Nah itu terkait dengan materi syukur. Jika ada yang akan bertanya, kami berikan waktu kepada jamaah sekalian. Jika bisa kami jawab ya kami jawab, kalau belum nanti menjadi PR bagi saya. Monggo kepada jamaah yang akan bertanya terkait dengan materi syukur atau kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ji, monggo. Apakah memberikan nafkah kepada keluarga itu harus tangan kita menjulurkan kemudian diterima? Apakah misalnya terus kalau cukup itu bayarin aku begitu loh, ambillah, kalau masih ada, kalau nggak ada ya pokoknya balik. Itu gimana? Ya, baik. Pemberian kepada keluarga, terutama seorang suami kepada istri itu tidak perlu ada terus kemudian setiap akan memberikan ada ikrar saya berikan iki, tapi yang pasti panjenengan punya penghasilan berapa itu disampaikan kepada kita punya penghasilan kepada istrinya, saya ada punya penghasilan segini yang digunakan untuk panjenengan keperluan pribadi ya, contoh tumbas bensin, tumbas pulsa, kuota itu berapa, nanti yang lainnya itu untuk istri. Tidak harus kemudian kita ribet. Nah ini kalau kurang ya istri harus ngomong nih, jangan kurang ya ibu-ibu, kalau kurang bilang, jangan kemudian malah dijadikan bahan untuk nanti getak suami ketika suatu saat ada masalah. Itu yang tidak benar. Jadi nanti kalau sudah suami sudah memberikan kewajibannya untuk memberikan infak ataupun bahasanya itu nafkah. Kalau kita biasa menggunakan bahasa nafkah dan infak itu kan hampir akar katanya hampir sama. Nah, cuma dibuat beda katanya. Itu pasti jangan kemudian wah ini dan kurang tak meneng wae aku istri sing sabar. Nah, tapi suatu saat ada masalah.
langsung itu jadikan bahan. Wingi kalau kok cukup lengkai aku kurang. Nah, itu padha wae ora sida sabar. Ming sabare ditahan dalam waktu beberapa saat. Nanti jadi tidak perlu kita kemudian terkait memberikan kepada istri atau anak itu kemudian diikrarkan setiap saat saya berikan ini dan yang penting kita terbuka, ada pengajaran apa saja, pendapatan apa saja terkait harta disampaikan, ada hutang apa saja juga disampaikan. Nah, jangan ditutup-tutupi, kadang karena menutup-nutupi jadi bermasalah. Ada tuh kemarin itu yang jadi peristiwa kriminal bakar membakar itu suami istri hanya karena itu menutupi hutang. Nah, jadi curiga ketika seharusnya dapatnya segini, ternyata di ATM-nya hanya segini. Nah, itu kan curiganya mesti gawe lainnya. Ternyata itu karena untuk bayar hutang. Hutang apa? Hutangnya dalam boleh judi, boleh apa? Karena sudah meninggal ya orang ngerti tentu. Ternyata itu masalahnya. Jadi sekali lagi keterbukaan dalam masalah ini perlu kita depankan. Kata nggih Pak Is. Monggo ada yang lain sebelum kita akhiri untuk pertemuan pada malam hari. Baik Ibu Bapak jamaah rahimakumullah, jika tidak ada yang ditanyakan, kami akhiri dengan sebuah sabda dari Rasulullah SAW terkait dengan syukur ini yang mungkin nanti bisa menjadi bahan perenungan bagi kita semuanya, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Umduru ila man asfala minkum, wala tangduru ila man fawqakum, fahuwa ajdaru alla tasdadu nikmatallahi alaikum." Lihatlah kepada orang-orang yang lebih rendah daripada kalian, dan janganlah kalian melihat kepada orang-orang yang berada di atas kalian, karena yang demikian itu lebih patut bagi kalian supaya kalian tidak meremehkan nikmat Allah yang telah dianugerahkan kepada kalian. Ini pesannya Rasulullah. Kenapa kita sering meremehkan nikmat Allah? Karena kita sering dangak, tidak sering menunduk, tidak sering melihat ke bawah. Maka sekali lagi sering-seringlah kita melihat ke bawah, jangan terlalu sering melihat ke atas, karena itu menjadikan kita tidak mau bersyukur atau meremehkan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, punya sepeda motor Beat ya alhamdulillah, Pak Rekto tidak usah nyari NMAX. Ya, kalau saya dan Pak Rekto naik NMAX itu ora patut. Tur ora tekan. Iya, lihatlah alhamdulillah oleh Allah sudah disesuaikan dengan postur tubuhnya, yaitu hanya bisanya naik Beat. Kalau Allah menganugerahkan nikmat berupa NMAX itu tidak akan jadi nikmat, tapi malah menjadi petaka. Karena susah naik motor. Dan terakhir kembali kami ingatkan tadi kepada jamaah sekalian dan khususnya kepada diri kami pribadi, bahwa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar terbukti kalau kita bersyukur jika kita dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dengan nikmat yang diberikan kepada Allah tidak semakin dekat, berarti kita belum bersyukur. Terima kasih, kami akhiri billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.